SMA Negeri 1 Kersana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar nih buat teman-teman setia di rumah yang selalu menonton Kurma Kultum Ramadan penuh makna. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Apalagi kurma hari ini merupakan kurma spesial Lebaran. Bersama saya, Valisa Anindita Febriani dari Eskul Jurnalistik dan rekan saya, Nugi Nur Ramadhani dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Nah, hari ini kurma spesial Lebaran apa ya Kak? Hari ini kurma spesial edisi Lebaran dengan tema merayakan Hari Kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dengan narasumber yang begitu luar biasa pastinya dan begitu istimewa, Bapak Haji Nuridin, SSI MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana. Assalamualaikum Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, dapat berjumpa lagi dengan kami Ya, setelah sebelumnya bertemu di episode pertama. Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah bikhair. Semuanya baik-baik saja, penuh dengan kebaikan keberkahan. Amin. Bagaimana nih Pak, setelah menjalankan puasa sebulan penuh kesan dan pesannya gimana Pak? Iya. Jadi bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban puasa tentu sesuatu yang indah. Ini bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita ditinggalkan, ya merasa bahagia, tetapi juga ada rasa sedih Iya. karena ditinggalkan oleh Bulan bulan Ramadan. yang mulia. Kita mesti menunggu 11 bulan yang akan datang, dan itu bukan waktu yang sebentar. Jadi senang karena kita telah berbuka, dalam artian kita sudah melewati bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah di dalamnya, tetapi juga ada rasa sedih karena ditinggalkan oleh bulan yang penuh barokah. Iya. Nah Pak, karena hari ini merupakan kurma spesial Lebaran Pak, ada yang bilang mengenai Hari Kemenangan Pak. Iya. Nah, makna dari Hari Kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri sendiri menurut Islam itu bagaimana sih Pak? Iya. Jadi ketika kita telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian kita berhari raya, kita menyebut sebagai hari Kemenangan. Kalau kita bicara tentang kata atau arti kata kemenangan, itu berarti di dalamnya ada semacam perjuangan sebelumnya, Betul. ada peperangan begitu ya. Kalau orang habis berjuang, misalkan sebuah tim sepak bola ya, timnas, kemudian dia menang, kemudian dia akan merayakan kemenangan. Nah, euforia ya. Euforia. Tentu di dalamnya atau sebelumnya ada perjuangan yang tidak sedikit. Begitupun ketika kita mengatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan buat umat Islam, tentu bagi mereka yang puasanya utuh, yang puasanya diterima oleh Allah Ta'ala, bukan sekedar yang
mereka puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi mereka menang karena apa? Sudah puasa melawan hawa nafsu. nafsu dan lain. Iya, jadi dulu sampai hari ini juga ada istilahnya roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju ke jihad besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Maka beruntunglah orang-orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan itu dengan iman, dengan penuh rasa, penuh pengharapan ya ridho Allah Ta'ala, dan kemudian Allah ridho. Apalagi ketika mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentu ini adalah sebuah kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi begitu ya Pak, hari kemenangan merupakan bukan hanya menang melawan lapar dan haus saja, tetapi umat Islam melawan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi begini, puasa itu secara bahasa asyam atau as-saumu lughatan al-imsak. Makna secara bahasa siam atau puasa itu adalah al-imsak, menahan. Menahan apa? Menahan dari bukan sekedar yang membatalkan puasa makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu perbuatan, mungkin juga ucapan, pandangan, pendengaran, dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ada orang yang puasanya mungkin 30 hari utuh ya, tidak batal, tetapi pahalanya berkurang karena banyak mengikuti hawa nafsu. Nah, biasanya itu berupa ucapan-ucapan yang tidak berarti. Betul. Nah Pak, di masyarakat kita sendiri, khususnya saya pun sendiri, ketika merayakan hari Idul Fitri atau hari kemenangan tersebut, banyak Pak budayanya kayak membeli sesuatu yang baru gitu untuk merayakan kegembiraan hari kemenangan. Itu bagaimana sih Pak hukumnya sendiri ketika kita membeli sesuatu yang baru seperti pakaian baru, peralatan baru dan lainnya yang serba baru gitu loh Pak. Dalam Islam itu hukumnya gimana Pak? Sebenarnya kalau kita mau memahami apa arti sebuah kemenangan tadi dan kemudian kita mengucapkan minal aizin wal faizin gitu, kita kembali kepada fitrah, kemudian kita semoga menjadi orang-orang yang menang, itu karena di dalamnya ada keridhaan Allah, ampunan dilimpahkan kepada kita. Artinya kita setelah puasa Ramadan insya Allah bersih dari segala macam dosa, sebab puasa Ramadan itu bukan sekedar pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi Allah lah yang membalasnya, dan saya yakin lebih dari hitungan-hitungan kebaikan di luar Ramadan atau di luar puasa Ramadan. Sehingga ketika kita ini memasuki hari raya Idul Fitri, tidak masalah ketika kita memakai pakaian yang baru. Bahkan itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu menyuruh kita untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Bukan berarti membeli, tetapi menggunakan pakaian kita yang menurut kita adalah pakaian yang paling baik. Tentu pakaian yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Jadi ya hal yang sunnah untuk menunjukkan bahwa menggunakan pakaian yang baik itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita berada di hari kemenangan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang baru juga atau yang baik karena kita memang mau berinteraksi
dengan saudara-saudara kita yang lain. Iya. Kan biasa Iya. ketika Halal lebih kita halal ya, Pak. ya ketemu dengan orang keluarga di bulan Syawal, Lebaran kita sebutnya gitu ya, hari raya Idul Fitri itu, maka tentu menggunakan pakaian yang baik itu atau yang bagus itu akan lebih menghormati orang, juga menghormati diri sendiri, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa ya, Pak? Tidak masalah, bahkan Rasulullah itu memerintahkan, Menganjurkan. bahkan bukan hanya Idul Fitri, di Iya. Idul Adha pun demikian. Mestinya kita menggunakan pakaian yang terbaik. Meskipun tidak baru, kalau pakaiannya dicuci, disetrika ya Pak, Ya. supaya paling terbaik gitu. Yang baik, yang wangi, yang bersih. Wajah kita juga berseri-seri, Ceria, ceria kan. Ketemu orang dengan senyum, wajah yang bahagia, menunjukkan ketulusan kita di dalam bersilaturahim. Saya kira itu salah satu bagian dari ajaran agama kita. Menurut pandangan Islam, Pak, anjuran Rasulullah dalam mengisi hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri, dan apa yang dilarang, disunahkan, dan apa yang diperbolehkan, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi hukum Islam itu kan ada 5, Iya. wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Ya. 5 hukum itu harus kita perhatikan dalam setiap waktu dan tempat. Iya. Ketika kita merayakan Idul Fitri, tentu di malam harinya kita akan segera berbuka gitu ya. Iya. Kemudian kita membaca takbir sebanyak-banyaknya sampai pagi kalau Sampai bisa. subuh ya Pak. Sampai subuh. Bergilir. Tapi kalau kemudian mengantuk ya tidur. Nanti takbirnya itu ngelantur kemana-mana kan tidak baik. Intinya memperbanyak membaca Takbir takbir di malam hari hari raya Idul Fitri. itu anjuran. Kalau wajib sih ya insya Allah tidak, tetapi itu anjuran, dan saya kira itu sesuatu yang sangat baik, mengagungkan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kemudian disunahkan sebelum kita berangkat ke masjid atau ke lapangan, Iya. ya kan sholat Id itu bisa dikerjakan atau bisa dilaksanakan di masjid, bisa juga di Lapangan. lapangan terbuka. Kalau masjid cukup, ngapain di lapangan? Hmm. Tapi kalau masjid ternyata tidak cukup, ya di tanah lapang yang luas, biar satu desa bisa kumpul semua. Iya. Itu insya Allah lebih Lebih bagus. lebih bagus ya. Jadi tidak pating pentil musola itu mengadakan 10 orang, 15 orang. Iya. Jadi Satu desa 1000 orang mengadakan dalam satu lapangan. Itu akan lebih baik karena di sana ada unsur silaturahmi. Ya, itu. Disunahkan sebelum berangkat ke masjid atau lapangan untuk mengerjakan Sholat Id. Id, kita mandi, pakai wanginya, tadi pakai baju yang terbaik. Dan jangan lupa untuk menunjukkan bahwa hari itu adalah hari raya di mana diharamkan berpuasa, maka disunahkan sebelum berangkat ke masjid itu kita sudah makan pagi, Sarapan. sarapan pagi. Sarapannya kalau ditanya apa, ya terserah. Identik Kupat opor, lepet, Opor, opor ya. ayam, nggak masalah. Sama kupat. Semuanya baik. Yang penting Halal. halal. Dalam tanda petik semuanya makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Itu luar biasa manfaatnya ketika kita ini melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian didahului dengan Makan makan terlebih dahulu. pagi. Dan haram kalau kita hari itu puasa. Saya masih kuat,
31 hari pun nggak masalah, ya malah haram. Malah ketagihan puasa Iya. itu, Pak. Ya, ketagihan tapi nggak benar kan? Iya, harusnya enggak. Harus berbuka karena itu syariatnya demikian. Karena hari kemenangan juga harus Hari makan-makan kemenangan yang harus enak makan. ya, Pak. Ya nggak masalah makannya. Bila perlu kita menyediakan untuk tamu-tamu, Iya. saudara, mungkin juga tetangga, tidak masalah. Menurut kadar kemampuan Diri sendiri. ya. Jangan berlebihan, maksudnya jangan melampaui batas kemampuan kita ya. Ya, jangan sampai dilawan utang-utang gitu ya. Iya. Bahasa Jawanya, Iya. entong bebek, entong ayam, saya kira tidak harus seperti itu. Sederhana menurut kemampuan kita. Oh ternyata kita mempunyai kemampuan yang lebih, ya tidak ada masalahnya di hari kemenangan itu kita menjamu saudara-saudara kita, keluarga kita. Selanjutnya setelah Yang disunahkan. iya kita mesti mungkin berziarah Iya, berziarah. Oh iya, pada banyak sekali. atau ya anjang sana silaturahim kepada Halal bihalal. ya halal bihalal ke guru. Jangan lupa ke guru ya. Kalau punya guru rohani yang membimbing kita ke jalan yang benar, Kebaikan. ya itu kita dahulukan ya, dahulukan. Mereka adalah abiruh. Kan orang tua itu ada 3. Iya. Kita punya 3 jenis orang Tua. tua. Yang pertama abu jism, bapak atau orang tua kandung. Kita punya toh? Alhamdulillah. Ya, kita terlahir dari ibu kita yang tentunya ibu kita memiliki suami. Itulah orang tua kita dahulukan ya Iya. dibandingkan pergi silaturahim ke tetangga ataupun kemana saja, kecuali ke guru tadi rohani ya. Iya. Kemudian orang tua jauh kata ulama, yaitu orang tua mertua. Nah, kalau sampean-sampean kan belum. Belum ada. Jadi nggak usah berpikir yang kedua. Yang ketiga adalah orang tua abiru, guru-guru kita yang membimbing ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mereka lebih berhak untuk dikunjungi lebih awal daripada teman dan lain sebagainya. Biasanya kan ya, masyarakat Indonesia justru di hari raya itu bukannya berkunjung ke orang tua atau ke makbaroh. Tahu makbaroh ya? Kuburan. Iya, iya. Barangkali orang tua kita sudah meninggal, ya saya orang tuanya sudah meninggal semua, sudah yatim piatu, ya saya menziarahi beliau berdua, mendoakan, dan itu sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada larangan yang sangat-sangat di hari raya Idul Fitri. Apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Pernah nggak melihat orang tetangganya itu bersilaturahim, dia malah kumpul-kumpul, misalkan di patrol, di perempatan, Oh iya. di mulut-mulut gang, ada musiknya, gitu. Iya. Ya Malah kalau cuma seperti itu nggak masalah. Kadang-kadang ada yang minum minuman yang dilarang oleh agama Islam. agama Haramkan. Islam. Ada juga yang datang ke tempat-tempat wisata. Di sana ada panggung dangdut dan lain sebagainya. Menurut saya ini sesuatu yang tidak bijaksana. Ketika pada hari itu Allah mengampuni, kita kok langsung berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Jadi puasa 1 bulan sudah, bahkan kita sudah berjuang untuk mendapatkan Hari kemenangan. malam Lailatul Qadar sebelumnya Iya. gitu toh. Tiba-tiba kita Maksiat.
maksiat di hari pengampunan. Punan. Hari raya Idul Fitri itu juga hari pengampunan. Dosa-dosa orang-orang yang berpuasa, yang sudah melaksanakan zakat, yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Fitri. Dia lari Mm. maksiat. Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Maka hindarilah hal-hal yang seperti itu. Buat maksiat di Maksiat. hari pengampunan. Meskipun di hari-hari yang lain juga nggak boleh berbuat Iya dosa. sih. Tapi kan kebangetan. Udah di hari pengampunan, Nah, bukannya minta ampun malah Bukannya berbuat minta maksiat lagi. ampun. Mestinya tadi kita boleh bersenang-senang di hari apa tadi? Kemenangan. Kemenangan Idul Fitri. Idul Fitri. Rasulullah juga menghadiri ada semacam atraksi gitu ya. Iya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu an juga ikut di belakang Nabi, bahkan sampai ke pundaknya Rasulullah demi bisa melihat pertunjukan yang ada di tempat itu. Karena itu hari kemenangan tidak masalah, main genjring juga boleh. Iya. Tapi yang tidak boleh itu adalah pertunjukan-pertunjukan yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Islam. Kalau orang menunjukkan pertunjukan silat gitu ya, seni silat kan nggak masalah, Budaya. budaya. Tapi Melestarikan. kemudian kalau ada pesta, ada mirasnya, nauzubillah, Konser kayak gitu, semacam konser gitu ya. enggak, tidak bijaksana dan itu mendatangkan murka Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Nah, selanjutnya Pak, hikmah lebaran yang dapat diteladani oleh umat Islam pada hari lebaran itu apa aja Pak? Ya, kita sudah melaksanakan jihad binafs, jihad melawan apa? Nafsu. Sama langsung. Kemudian kita telah merayakan Hari kemenangan. kemenangan karena menurut kita melaksanakan puasa Ramadan itu sudah kita jalankan sedemikian rupa. Malamnya kita juga sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kita mengeluarkan apa? Zakat fitrah, Fitrah. bahkan juga mungkin sodako ke saudara-saudara kita. Kita berkunjung ke orang tua, mungkin kita juga membawa oleh-oleh ya, Iya, cindera oleh-oleh. mata ke orang tua. Bahasa orang sini mungkin ngirim gitu ya. Kalau di desa aku namanya gula teh gitu Pak. Ya, bawa gula teh, Keren. Iya. bawa biskuit segala Iya. macam. Ya, ini di dalamnya itu banyak sekali hikmah. Kenapa kita mesti bersilaturahim? Karena memang kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersilaturahim. Itu bagian dari hikmah Idul Fitri. Kenapa orang itu kemudian yang pergi jauh ya, merantau ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, keluar Jawa, pulang demi ketemu dengan orang Sanak tua, keluarga. sanak saudara, teman-teman yang baik yang selama ini mendukung dalam berkarya ya. Jadi ada rasa persaudaraan, ada rasa ukhuwah, ada rasa kasih sayang. Kita bisa melihat saudara-saudara kita di dalam berhalal bihalal itu, oh ternyata banyak dari teman-teman kita yang mengalami kesusahan ya, kita bisa membantu. Maka kalau kita bertemu berhalal bihalal, jangan ditanyakan sebenarnya itu kamu sudah punya apa, Iya, mobilnya kamu udah berapa, nikah belum gitu ya ya, Pak. kadang-kadang itu Nikahnya pertanyaan kapan? yang menyakitkan. Malah sakit Tapi hati. ya bagaimana puasanya kemarin, bagaimana keluarganya, pada sehat semua, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya humanisme ya, sehingga meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Islamiyah. Kita ada hablum minallah, kemarin puasa kita hablum minallah, sholat tarawih hablum minallah, Tadarusan. kita zakat ada hikmah hablum minan Nah, nas. Kan kita bukan hanya zakat fitrah, yang mampu, yang memenuhi syarat dia harus
mengeluarkan zakat mal juga. Ya, seperti itu. Jadi hikmahnya memang luar biasa. Ya. Di samping itu juga bertambahlah rasa kebahagiaan menjadi seorang muslim. Ini tidak bisa diremehkan. Ketika kita berhari raya, kita merasa senang, bahagia sebagai seorang muslim. Mengenai zakat nih Pak, saya penasaran Pak, tentang itu Pak, ampau yang diberikan kepada anak-anak kecil gitu Pak, amplop yang biasanya disebutnya ampau gitu Pak, itu kalau dalam Islam hukumnya gimana sih Pak? Sebenarnya istilah angpau kan bukan istilah kita ya. Iya. Meskipun ya itu sudah menjadi bahasa yang ya kadang dipakai ketika ada amplop angpau gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan begini, kita diperintahkan untuk berzakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat pertanian dan lain sebagainya, banyaklah, bahkan sekarang ada zakat profesi. Tetapi kalau zakat itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau kita tadi bersedekah atau mungkin sekedar menyenangkan hati anak-anak karena itu hari Lebaran gitu ya, kita beli amplop, kita isi uang dikasih, bagus, nggak ada yang salah. Tetapi ya kita tidak perlu menggunakan bahasa tadi ya, angpau, karena bukan berarti kita tidak bertoleransi dengan bahasa itu, tetapi nanti dimaknai berbeda oleh masyarakat kebanyakan. Jadi menyenangkan buat anak-anak biar mereka suka ini. Tetapi ada tetapinya. Ada sebagian orang yang menolak anak-anaknya itu menerima itu. Kenapa? Dikhawatirkan nanti melekat di dalam hatinya, saya kalau Lebaran masih dapat uang dari paman, dari dari keluarga, dari kakak dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang anak-anak itu meskipun itu kadang menyenangkan, tapi harus diwaspadai, jangan sampai itu menjadi sebuah kebiasaan bagi anak, kemudian nanti dia masuk dalam otak bawah sadarnya dan dia memiliki jiwa peminta, itu yang kurang baik. Tetapi kalau sekedar untuk merayakan ini, saya kira baik-baik saja. Hadiah gitu ya Pak? Hadiah, saling memberi, boleh, saling memberi boleh. Itu tanda cinta, kasih. Tidak perlu mewah, tidak perlu banyak. Dulu kita di kampung kan, ya orang tua saya memberi makanan poci gitu ya, apem ke yang lain, ke orang tua saya punyanya rambaya, kacang. Ya, nggak usah dilihat itu kok ngasihnya kok cuma kayak gini. Itu kan sebagai rasa ya, cinta kasih kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat-sangat memotivasi kita ya. Sebagai anak muda untuk jauh lebih pemahaman ya. Iya, dan juga supaya merayakan Lebaran tahun ini dengan pahala ya, berpahala gitu. Ya, jangan sampai kita bermaksiat di hari pengampunan. Bapak, karena hari ini merupakan kurma spesial Lebaran, barangkali Bapak ingin mengucapkan kepada penonton atau pemirsa yang selalu menonton kurma, mengucapkan Hari Raya Idul Fitri mewakili SMA Negeri 1 Kersana. Dipersilahkan Bapak. Iya, saya selaku narasumber, selaku pribadi, dan selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Kersana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga
dengan Idul Fitri ini kita benar-benar kembali kepada fitrah, bukan sekedar bajunya yang baru, bajunya baru, sepatu sandalnya baru, sarungnya baru, tetapi semangat ghiroh yang baru dalam rangka ibadah kepada Allah dan juga dalam rangka meningkatkan kinerja kita sebagai siswa, sebagai guru, karyawan, sebagai apa saja yang penting dalam koridor kebaikan di Iya, mata betul. Allah dan juga menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ucapannya. Sama-sama. Alhamdulillah, kurma episode spesial Lebaran telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Haji Nuridin, SSI MPD, atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita maupun teman-teman di rumah. Amin. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber lain yang telah mengisi dan berpartisipasi pada kurma dari episode 1 sampai pada episode spesial hari ini. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada kru yang bertugas dari anggota-anggota Eskul Jurnalistik dan anggota-anggota Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih juga untuk sponsor kita Semakar Smart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kersana, jangan lupa jajan dan belanja di Semakar Smart ya. Melayani dengan sepenuh hati. Jangan lupa tonton Selalu Kurma di sosial media kami YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan nantikan season kedua tahun berikutnya insya Allah. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe. Saya Nuginur Ahmad Dhani dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana bersama rekan saya Valisa Anendita Febriani dari Eskul Jurnalistik. mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.